Bapak Kapolda telah mengeluarkan maklumat Kapolda, ya, maklumat Kapolda terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot brong. Razia knalpot brong digelar di sejumlah wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Tak tanggung-tanggung, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi juga telah mengeluarkan maklumat Kapolda terkait dengan knalpot brong ini. Operasi atau razia knalpot brong ini berlangsung selama hampir 3 pekan, tepatnya mulai 3 Januari hingga 20 Januari 2024. Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Sony Irawan menegaskan, dalam memberantas knalpot brong ini, Polda Jawa Tengah melakukan langkah-langkah preventif dan juga represif sebelum saat kampanye. Dalam razia yang dilakukan tanggal 3 Januari hingga 5 Januari, Satlantas Polrestabes Semarang berhasil melakukan penindakan 249 perkara dengan barang bukti sepeda motor 103 dan berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 331 unit knalpot brong. Selain itu, petugas juga melakukan teguran sebanyak 405 perkara. Sebelum itu masa kampanye. Sementara itu di Kabupaten Kudus, ribuan sepeda motor berknalpot brong berhasil diamankan oleh aparat kepolisian Resort Kudus, Jawa Tengah. Motor dengan knalpot bising ini merupakan hasil penindakan Polres Kudus selama sepekan terakhir. Kegiatan penindakan knalpot brong ini sudah lebih dari 2.000 knalpot yang sudah kita amankan. Dan rekan-rekan tadi sudah lihat itu baru sebagian dari knalpot brong yang tidak sesuai dengan spek-tek yang kita potong. Masih banyak di kantor Satlantas BPBB yang berkaitan dengan knalpot brong. Di Kabupaten Pemalang, petugas kepolisian Polres Pemalang melakukan razia knalpot brong di Jalan Gatot Subroto, Pemalang. Mereka yang terjaring razia wajib mengganti dengan knalpot standar langsung di tempat yang juga sudah disediakan tukang mekanik. Jajaran Satlantas Polres Kota Tegal menggelar razia knalpot brong pada Sabtu malam di City Walk Jalan Ahmad Yani dan Jalan Pancasila, kawasan alun-alun Kota Tegal. Sebanyak 140 sepeda motor berknalpot brong berhasil diamankan petugas kepolisian. Kegiatan ini dalam rangka cipta kondisi operasi mantap berata menjelang masa kampanye terbuka pemilu 2024. Masih banyak wilayah lain di Jawa Tengah yang menggelar razia knalpot brong sebagai upaya untuk mewujudkan Jawa Tengah Zero Knalpot Brong. Meski demikian, agar bisa tuntas, pemberantasan knalpot brong ini harus dilakukan dari hulu hingga hilir dengan melibatkan semua pihak. Tim Liputan Kompas TV, Jawa Tengah. Ya saudara, sahabat Jateng kembali hadir ke depan Anda selama 30 menit ke depan, tentunya dengan tema-tema yang saat ini sedang menjadi sorotan publik. Dan kali ini kami akan mengangkat tema terkait dengan pemberantasan knalpot brong dari hulu hingga hilir. Dan untuk membahas tema kita kali ini, tentunya kita akan langsung berbincang dengan orang nomor 1 di Ditlantas Polda Jawa Tengah. Dia adalah Pak Dirlantas Polda Jateng, yaitu Kombes Pol Sony Irawan. Apa kabar nih Pak? Assalamualaikum, selamat siang Mbak Lila, sehat selalu Mbak Lila. Alhamdulillah. Pak Dir, ini yang mau saya tanyakan ya terkait dengan knalpot brong ini kan memang sedang marak-maraknya di mana-mana. Seperti yang kita ketahui sebelum ada kejadian yang kemarin sempat viral di Boyolali, ini polisi kan sudah melakukan razia, terus tapi pelaku belum juga merasa jera, sepertinya di mana-mana masih ada seperti itu. Sebenarnya pemberantasan seperti apa yang akan dilakukan lebih supaya efektif dari hulu hingga hilir ini? Baik, terima kasih Mbak Lila. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu untuk pemirsa Kompas TV. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Jadi begini Mbak, terkait dengan permasalahan knalpot brong, ini kita memang harus melihat permasalahan itu secara komprehensif. Ya. Bahwa permasalahan knalpot brong itu kita melihat dari dua aspek. Satu aspek hukum, yang kedua aspek sosiologis. Jika bicara aspek hukum, maka kita akan melihat pendekatannya adalah pendekatan hukum, aturan hukum yang berlaku terhadap knalpot brong tersebut. Di dalam aturan hukum Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 itu jelas tertulis di situ di dalam pasal 48, pasal 64, kemudian pasal 210 dan pasal 285. Pasal 48 mengatur tentang kebisingan suara
Pasal 64 juga mengatur tentang bagaimana kendaraan tersebut menggunakan knalpot yang tidak boleh melebihi daripada kebisingan yang telah ditentukan. Pasal 210 juga kendaraan yang beroperasional di jalan raya itu tidak boleh melebihi batas kebisingan. Pasal 285 mengatur tentang sanksi hukumnya, yaitu pelanggaran dapat dilakukan pidana kurungan selama lebih kurang 1 bulan dan denda Rp250. Kemudian juga di dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2009 tentang kebisingan suara yang ditindaklanjuti dengan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup nomor 56 tahun 2019. Itu sudah diatur desibel suara. Contoh kendaraan dengan cc antara 70 sampai 80, maka desibelnya adalah di angka 50-60 desibel. Sudah detail berarti. Sudah ada di situ semua. Nah, oleh karena itu terkait dengan knalpot brong, apa tuh knalpot brong ya kan? Knalpot brong itu adalah bagian daripada kelayakan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 yang tidak sesuai dengan spek pabrik yang telah ditentukan. Karena perlu dipahami oleh masyarakat, setiap kendaraan yang beroperasional di jalan raya itu harus melalui uji tipe dan uji register, atau kita mengenal ada namanya SRUT, surat registrasi uji tipe kendaraan. Di dalamnya ada berapa cc-nya, kemudian bagaimana pengereman, bagaimana sistem knalpotnya, sudah ada semua. Nah, kalau itu dirubah, kemudian knalpot itu diganti dengan sesuatu di luar batas ketentuan desibilitas yang telah ditentukan, itulah yang kemudian kita mengenal istilah dengan nama knalpot brong. Nah, terkait dengan aturan hukum tersebut yang sudah saya uraikan tadi, tentunya Polda Jawa Tengah, Bapak Kapolda Jawa Tengah telah melakukan langkah-langkah komprehensif, baik secara preemptif, preventif, maupun dengan upaya akhir adalah represif. Tetapi kita lebih mengedepankan upaya preemptif dan preventif. Dari tahun 2022 hingga tahun 2024 itu sudah lebih daripada 372.999 upaya penegakan hukum maupun preemptif preventif terhadap knalpot brong tersebut. Nah, ini yang kita lakukan sampai dengan sudah masif, Mbak. Nah, dan sekarang kita memang mengedepankan upaya preemptif, preventif, dan represif. Preemptifnya dari hulu hingga hilir kita sampaikan bahwa kenapa sih knalpot brong ini banyak digunakan? Memang hasil belanja masalah kajian kami ini banyak digunakan oleh anak-anak muda. Betul, ya anak-anak kan? muda nih. Karena anak-anak muda itu mungkin senang, punya jiwa semangat begitu dia di jalan raya, kemudian dia menggunakan knalpot brong tersebut. Nah, di sekolah-sekolah, sehingga preemptif kami ini kami melakukan pendekatan kepada sivitas akademis, baik di SMP, SMA maupun perguruan tinggi, termasuk juga kepada kepala dinas pendidikan dan juga lingkungan masyarakat sekitar. Yang kedua, kepada komunitas-komunitas dan juga klub-klub motor. Kita lakukan sosialisasi, kemudian Dikmas Lantas, kemudian juga kita lakukan himbauan. Kemudian juga kepada Toga dan Thomas yang tergabung di dalam FKUB di suatu wilayah, kita ajak juga. Termasuk di internal kami pun dengan Propam dan juga dengan rekan-rekan TNI dari Pomdam, kita melakukan sosialisasi. Artinya memberikan contoh, jangan sampai upaya ini kita lakukan keluar, tetapi di dalam ada anggota-anggota kami juga yang menggunakan itu, Mbak. Iya, itu secara preemptif ya, Mbak. Contoh yang nyata gitu ya, Pak Dir ya. Hmm. Oke, sebenarnya berarti sosialisasi sudah dilakukan ke sekolah-sekolah, ke kampus. Kemudian tadi yang disampaikan, kita akan tanya terkait dengan penindakan. Kan juga kemarin kita lihat di beberapa berita-berita itu ada rahasia-rahasia seperti itu. Kita akan bahas usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara dan masih bersama kami dalam Sapa Jateng dengan tema spesial kita yaitu pemberantasan knalpot brong dari hulu hingga hilir. Pak Dir, tadi sudah disampaikan sosialisasi sudah dilakukan. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga sempat melihat bahwa Pak Dir menyampaikan ada maklumat dari Bapak Kapolda. Ini seperti apa itu? Ya, jadi begini Mbak, karena kan memang knalpot brong di Jawa Tengah ini kan
mendapat perhatian khusus dari Bapak Kapolda. Apalagi, mohon maaf, ini menjelang akan memasuki masa kampanye Pilpres secara terbuka. 21 nanti. 21 Januari. Harapannya kita melakukan upaya-upaya secara masif, kemudian secara persuasif ini dalam rangka mengantisipasi. Nanti kalau sudah menjelang kampanye pemilu itu sudah susah dan sangat berat sekali kita melakukan upaya-upaya ini. Makanya Pak Kapolda menghimbau kepada masyarakat dengan memberikan sebuah maklumat Kapolda. Maklumat Kapolda ini kan sebuah pengumuman himbauan kepada masyarakat secara luas agar mentaati sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tadi saya sampaikan, Mbak, bahwa sudah saya jelaskan tentang aturan hukum knalpot brong. Sudah saya jelaskan apa itu knalpot brong. Aspek hukumnya adalah aturan hukum. Aspek sosiologisnya yang sekarang ini saya sampaikan bahwa penggunaan knalpot brong ini memiliki juga aspek sosiologis. Yang pertama adalah ini tentu mengganggu keamanan, kenyamanan, ketertiban bagi pengguna jalan lainnya. Iya, setuju itu, Pak. Karena seperti Mbak Lila, umpamanya di jalan raya, itu punya hak yang sama untuk merasa aman, nyaman dalam berlalu lintas. Nah, kalau ada yang menggunakan knalpot brong, pasti masyarakat akan merasa terganggu. Ini aspek sosiologis yang pertama. Yang kedua adalah tentunya dengan perubahan kemudian diganti saringannya, ini akan memberikan dampak polusi udara yang tidak baik. Kemudian yang ketiga yang paling penting, dan ini yang pernah terjadi di wilayah Jawa Tengah, baik itu di Pati maupun di Magelang, dapat menimbulkan konflik sosial, artinya terjadinya bentrokan antar kelompok pada saat mereka melaksanakan umpamanya iring-iringan, berpapasan, bertemu, kemudian berngadu brong-brongan, kemudian tidak mampu mengendalikan emosional, terjadilah bentrokan. Nah, itu jadi dari aspek hukumnya ada, dari aspek sosiologisnya ada. Sehingga dari maklumat Kapolda tersebut yang mengacu pada aturan hukum yang ada, Polda Jawa Tengah secara bersama-sama. Kita juga mengajak melibatkan teman-teman dari Krimum, Krimsus, kemudian juga dari Bina Mitra, dari intelijen, dari lalu lintas, dari Samta, semua fungsi kita bergerak. Contoh, kita mengingatkan kepada bengkel-bengkel yang menjadi distributor knalpot brong untuk diberikan himbauan agar tidak menjual, karena ini dampak sosialnya seperti yang saya sampaikan. Kepada produsen-produsen juga kita himbau, karena ini tidak sesuai dengan standar spek yang telah ditentukan dari pabrik ataupun dari ketentuan yang telah ditentukan oleh kementerian terkait. Nah, dari hal tersebut, dari pabrikan, kemudian dari bengkel, setelah kita lakukan, kita memberikan himbauan Dikmas ke Sivitas Akademi, sekolah-sekolah kita datangi. Kemudian kita juga mengajak daripada komunitas. Dan bahkan, Mbak, ini sebagai informasi bahwa nanti insya Allah di hari Minggu besok, itu tanggal 14 Januari 2024, kami Polda Jawa Tengah akan melakukan ikrar. Deklarasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat di depan ini, di Car Free Day, untuk sama-sama masyarakat berikrar, kemudian menyatakan mendukung program dalam pemberantasan knalpot brong tersebut. Ya, kita dukung. Nah, itu Mbak. Rencana hari Minggu nanti, Mbak, jam 8 pagi, kita hadirkan nanti Sivitas Akademis, kita hadirkan komunitas-komunitas, kita hadirkan toga Thomas tokoh masyarakat, kita hadirkan nanti juga di rekan-rekan wartawan media juga, kemudian kita hadirkan nanti dari rekan-rekan Pomdam, kemudian dari juga Propam kita, ya kan, termasuk dari Forkominda yang ada, untuk sama-sama berikrar dan mendeklarasikan bahwa Jawa Tengah zero knalpot brong, dalam rangka mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas guna menghasilkan ataupun menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif. Gitu. Itu dia. Jadi saudara, untuk besok hari Minggu jangan lupa ya datang di Car Free Day pada jam 8 pagi. Jadi sebagai bentuk masyarakat juga kan berpartisipasi nih ya untuk ikut ikrar, dan semoga ini juga bisa ikut membantu sosialisasi bagi masyarakat, bisa menasehati tetangganya mungkin supaya tidak menggunakan knalpot brong. Kalau orang Jawa bilangnya ketok tular gitu, Mbak Dir. Jadi memang lebih efektif seperti itu ya, selain himbauan, kemudian penindakan-penindakan terkait dengan penindakan. Kalau kemarin ini kita sudah lihat waktu di pos Simpang 5. Itu tidak hanya di Semarang, tapi kan juga beberapa daerah di Jawa Tengah sudah dilakukan razia secara masif. Kurang lebih sudah berapa banyak nih? Iya, Mbak. Jadi memang tadi saya laporkan di awal, kita sampai dengan 2022 sampai 2004 itu
sampai dengan hari ini laporan yang saya terima sudah mencapai 372.990 sekian penindakan yang kita lakukan, termasuk secara bersama-sama Polres Tegal Kota besok akan melakukan rilis dengan Forkomindanya, kemudian melakukan upaya pemusnahan barang bukti, kemudian kemarin Polrestabes, nanti menyusul juga Polres Pati dan lain sebagainya. Jadi upaya penegakan hukum ini kita mengikuti aturan hukum yang berlaku. Dan kami, jajaran Direktorat Lalu Lintas, lebih mengedepankan dengan menggunakan satu kamera etle, Mbak ya. Etle yang terpasang di seluruh jajaran wilayah Polres. Kemudian yang kedua, kami mengedepankan juga penggunaan handheld. Handheld itu kalau etle ini sifatnya adalah statis, handheld ini sifatnya adalah dinamis. Dan yang ketiga tentunya kegiatan ini kita lakukan melalui patroli mobile. Jadi kita patroli, kemudian pada saat sedang patroli menemukan di lapangan, kita melakukan himbauan, kemudian memberikan peringatan, dan bagi yang menggunakan knalpot prong, maka kita himbau untuk diganti knalpotnya tersebut, ya kan? Diganti, dan knalpot yang lama dengan ikhlas diserahkan pada kita untuk kita lakukan pemusnahan. Gitu. Karena kalau tidak diserahkan, ya sama juga bohong, Mbak. Iya, seperti gitu itu. Loh. Oke, kita akan bahas lagi terkait dengan Asia knalpot brong dan penindakan maupun sosialisasi yang dilakukan usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dengan tema spesial kita yaitu pemberantasan knalpot brong dari hulu hingga hilir. Pak Dir tadi sudah dijelaskan sosialisasi, kemudian cara mengedukasi pada masyarakat, kemudian penindakan yang dilakukan. Nah, yang mau saya tanyakan ini kan kebanyakan mereka yang menggunakan knalpot brong adalah anak-anak muda yang maksudnya labilitas mereka kan memang kadang hari ini memang lerem, tapi besok kan kita tidak tahu. Betul. Kadang seperti itu. Ada nggak semacam pengawasan atau bagaimana cara mengawasi seperti itu? Ya. Sosiologis mereka ini kan memang unpredictable kalau bilang. Betul. Bagaimana nih Pak Dir? Ya, Mbak Lila, makanya oleh karena itu di hari Minggu nanti kita akan melaksanakan ikrar dan deklarasi itu. Dikandung maksud adalah kami dari jajaran Polda Jawa Tengah ini ingin mengajak seluruh elemen masyarakat terkait. Artinya tugas tanggung jawab dalam rangka membina generasi muda anak bangsa kita ini, dalam rangka menertibkan knalpot brong, dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan berlalu lintas, dalam rangka menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif ini tidak serta-merta hanya dilakukan oleh satu institusi. Tidak serta-merta dilakukan oleh pihak kepolisian. Kita mengajak satu sivitas akademis, di dalamnya ada kepala sekolah. Kalau tingkat mahasiswa ada pembantu rektor di bidang kemahasiswaan. Kenapa kita ajak? Supaya kalau nanti hasil mapping di suatu wilayah bahwa itu banyak dilakukan oleh kalangan pelajar, harapan kami kepala dinas pendidikan yang ada di kabupaten, kepala sekolah-sekolah yang ada di wilayah masing-masing, ini secara bersama-sama masif dan bertanggung jawab memberikan himbauan, memberikan edukasi kepada mereka. Karena itu paling ampuh, Mbak. Sekarang mohon maaf, zaman kita SMP, SMA ataupun sekolah, kalau seandainya kita melakukan pelanggaran sama ibu guru katakan, kamu kalau melanggar saya kasih skor kamu, saya laporkan orang tuamu. Maksudnya kita langsung takut kan? Ya, Waduh Pak, jangan Pak, maaf Pak. Nah, kayak kita ingin sentuhan itu sampai ke sasaran seperti itu. Dan itu harus dikepedulian. Makanya hari Minggu saya mengajak semua. Dan itu serentak loh Mbak. Kita laksanakan di Semarang itu nanti di depan Mapolda, di Jalan Muda itu. Di Polres-Polres jajaran jam yang sama, waktu yang sama, serentak diikuti juga. Supaya ada kepedulian dari seluruh elemen. Di bidang sivitas akademis, di bidang tokoh agama, tokoh masyarakat, FKUB kita libatkan. Contoh di kampung, di desa, itu ada gerombolan anak-anak, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, dia akan mengimbau, mbok yo iki digawin negeri iki emak nyaman yo, mbok aja rusuh terus ngono kan bahasanya gitu ya. Kalau ulama atau yang menyampaikan diingatkan gitu kepada anak-anaknya di masjid dan lain sebagainya. Iki mau lo aku melu ikrar ke Pak Polisi lo, aja ganti ganggu kamtipmas, sing aman-aman si enak ayo, jangan rusuhan. Nah, ngomong seperti itu kan mengajak. Kemudian juga kepada Forkominda,
Kesbangpol kita ajak. Artinya secara struktur pemerintahan di provinsi dan daerah juga punya kepedulian. Kemudian di lingkungan internal kami, Propam kami ajak, rekan-rekan TNI juga Pomdam kita ajak. Artinya kita juga memperbaiki internal kita, jangan sampai kita memperbaiki keluar, tapi di internal kita juga ada. Oleh karena itu saya juga sentuhannya keluar juga ke dalam. Nah inilah yang tadi Mbak katakan Mbak, memang double impact berarti betul, gitu ya? harus semua elemen dan ikut serta di situ. Nah apalagi kan ini menjelang tahun politik ya, tahun memasuki masa pemilihan presiden dan calon wakil presiden, semua akan berdampak politis. Tetapi yang kami lakukan Polda Jawa Tengah dalam ini Ditlantas Polda Jateng, kami melakukan semua ini berdasarkan kompetensi dan profesional kami dalam melaksanakan tugas-tugas di dan lapangan. semuanya tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Dir terkait dengan undang-undang ini, kemudian aturan-aturan semuanya sudah detail. Jadi yang diharapkan kita semua di tahun politik ini, apalagi 14 Februari nanti waktu pencoblosan, jadi sebelum 14 Februari kita ciptakan kondisi yang kondusif. Betul. Seperti itu ya Pak Dir ya. Ada Pak Dir, ada himbauan untuk masyarakat mungkin seperti apa untuk kenal Potbrong? Mungkin kalau dari lingkungan terkecil kan lebih mengenal seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dir. Terima kasih Mbak Lila. Tentunya kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia, lebih khusus yang ada di wilayah Jawa Tengah, untuk mari sama-sama kita menciptakan situasi Kamseltipca Lantas, keamanan, keselamatan berlalu lintas di jalan raya yang aman, nyaman, tertib bagi semua pengguna jalan. Tentunya ini juga untuk mewujudkan situasi Kamtipmas yang kondusif. Dan kami mengajak seluruh elemen masyarakat, dari instansi pemerintah maupun dari lembaga-lembaga di luar non-pemerintah, kemudian juga dari tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk bersama-sama kita mendukung upaya dalam rangka menertibkan knalpot brong yang banyak beredar dan juga nantinya akan menimbulkan, apabila tidak kita mitigasi, akan menimbulkan bahaya terjadinya konflik antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Sekali lagi, mari bersama-sama kita wujudkan situasi Jawa Tengah yang aman dan kondusif, tentunya dengan dukungan dan peran-serta dari seluruh elemen masyarakat. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Pak Dir atas waktunya. Semoga perbincangan kita ini bisa memberikan informasi yang inspiratif buat pemirsa sekalian. Ya saudara, tidak terasa waktu 30 menit sudah kami menemani Anda. Semoga dalam program Sapa Jateng ini informasi yang kita berikan bisa memberikan inspirasi. Saya Farida Malia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.